Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul Captain America Brave New World yang dirilis pada tahun 2025. Sebelum masuk alur cerita filmnya, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar memudahkan kalian untuk mendapatkan notif film-film terbaru dari SB Movie. Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang presiden Amerika yang baru saja dipilih bernama Thaddeus Ross atau kerap dipanggil si Junet, di mana si Junet adalah seorang mantan jenderal besar Amerika. Sebelum Junet memberikan pidato kemenangannya di konferensi pers, Junet terlihat gelisah karena putrinya bernama Betty belum juga hadir. Karena si Betty tak kunjung hadir, Junet pun mengalami sedikit panik sehingga dia harus meminum obat untuk menenangkan diri. Lalu si Junet pun naik ke panggung dan mulai dongeng atas kemenangannya serta program-program kampanyenya. Of a celestial mass Ross embraced the theme of togetherness. is together. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan sosok Sam Wilson alias Kapten Amerika yang baru. Beberapa tahun lalu, dia diberi amanah oleh Steve Rogers untuk meneruskan perjuangannya sebagai Kapten Amerika. Namun, di sini Sam tidak terlihat senang dengan terpilihnya Junet sebagai presiden. Karena selama ini, Junet selalu bertentangan dengan para Avengers. 5 bulan kemudian, Sam mendapatkan misi pertamanya dari Presiden Junet, di mana Sam harus meringkus kelompok tentara bayaran bernama Sylvan Society yang diduga mencuri adamantium milik pemerintah Jepang. The compound's covert entry points. Pada intinya, pihak Jepang meminta bantuan kepada Presiden Junet untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena pencurinya adalah tentara bayaran dari Amerika. Dan pada misi kali ini, Sam bekerja sama dengan rekannya yang bernama Joaquin Phoenix. Sesampainya di lokasi, Sam pun mulai beraksi dengan perisai dan kostum barunya. Ia menghabisi para bandit itu dengan sangat mudah. Sementara itu, di dalam lokasi penyergapan, kita diperlihatkan dengan salah satu pemimpin Sylvan yang bernama Sidewinder. Di sini, Sidewinder tampak sedang menyandra seorang pendeta dan para biarawati. Kill them. Mengetahui Kapten Amerika datang, Sidewinder segera menyuruh anak buahnya untuk mengamankan adamantium dan menjadikan Sandra ini sebagai tameng. Get the package out of here. Karena dia tahu kalau pahlawan super tidak akan tega membunuh para warga sipil. Stay back! I will shoot them! Selain itu, Sidewinder juga menyuruh anak buahnya yang paling kuat dan paling gede dewe untuk menghajar Sam. Dan anak buah Sidewinder ini meremehkan karena Sam bukanlah Steve Rogers yang memiliki kekuatan super, tetapi dia hanyalah manusia biasa yang menggunakan perisai Kapten Amerika. Dan benar saja, Sam cukup kewalahan menghadapi si bongsor yang kuat ini. Tapi meski begitu, Sam adalah seorang tentara yang sangat terlatih sehingga Sam selalu punya cara untuk mengalahkan lawannya. Dan di saat yang sama, anggota Sylvan lainnya terlihat sedang membawa adamantium yang akan dibawa ke sebuah tempat dengan menggunakan motor. Dan tiba-tiba datanglah Falcon, di mana dia adalah Joaquin Phoenix. Lalu Phoenix pun menumbangkan anak buah Sylvander dan berhasil mengamankan sebuah paket adamantium. Sam. Setelah semuanya selesai, Phoenix menemui Sam dan menanyakan kondisinya. Di sini hubungan mereka terlihat sangat akrab seperti layaknya kakak adik. Selama ini, Phoenix selalu respek kepada Sam. Walaupun tidak memiliki kekuatan super, Sam selalu berhasil menjalankan misi-misi besar. Keesokan harinya, Sam mengajak Phoenix untuk berlatih di tempat tinju milik temannya. Dan ternyata teman yang dimaksud oleh Sam adalah Bradley. Dia adalah Kapten Amerika kedua, di mana dia juga pernah dijadikan objek eksperimen pada tahun 50-an. Sehingga Bradley memiliki kekuatan super seperti Steve Rogers. Dan di saat sedang latihan, Sam tiba-tiba mendapatkan telepon dari Istana Negara yang intinya dia diundang oleh Presiden Junet karena telah berhasil mengamankan adamantium milik Jepang.
Mendengar hal itu, Bradley langsung murung karena selama ini dia sangat membenci pemerintahan. Sebab dulu Bradley pernah dipenjara selama 30 tahun, padahal dirinya adalah seorang veteran dan pahlawan yang berjasa untuk negara Amerika. Melihat Bradley yang murung, Sam pun mengatakan bahwa Bradley juga diundang ke Istana Negara atas permintaannya. Lalu Sam menjelaskan kalau dia akan membujuk pemerintah agar lebih menghargai jasa-jasa Bradley selama masa perang dulu. Setelah mendengar penjelasan dari Sam, akhirnya Bradley pun bersedia ikut. Come on, you gonna come or what? Now you're going to the White House. Look at that. Hey, Faith and I got married in this. Singkat cerita, Sam, Forrest, dan Bradley sampai di Istana Negara. Dan setelah mereka berselfie, kemudian Sam dipanggil oleh agen Taylor dan diminta untuk menghadap ke Presiden Junet karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sesampainya di ruangan presiden, Sam pun berbicara empat mata dengan sang presiden. Lalu Presiden Junet mengatakan bahwa sekarang sudah menjadi orang yang berbeda, bukan seorang jenderal bengis dan menjengkelkan. It's just given me reason to might just have saved this treaty. What happens then? Dan Presiden Junet berharap Sam bisa memaafkan kesalahannya di masa lalu. Selain itu, Presiden Junet juga berniat ingin membentuk Avenger lagi. The Avengers. Mendengar hal itu, Sam pun terkejut bukan main. Sebab dulu Junet adalah orang yang memecah belah tim Avenger. Dan anehnya, kini Junet malah ingin membentuknya lagi. Junet pun kembali menegaskan bahwa dia sudah berubah dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tak lama setelah itu, Presiden Junet mengajak seluruh tamu undangan untuk masuk ke sebuah ruangan. Lalu, Presiden Junet memprestasikan Amerika untuk mengambil sumber daya adamantium yang sangat besar, di mana adamantium ini berlokasi di sebuah pulau di Samudra Hindia. We squabbled over it. Pulau tersebut bernama Celestial, dan ternyata Celestial ini adalah makhluk kosmik luar angkasa yang dianggap dewa oleh banyak orang. Pulau Celestial ini adalah bangkai dari Celestial yang sudah mati. Dalam presentasinya, Junet mengatakan bahwa kandungan adamantium ini jauh lebih powerful daripada vibranium yang ada di Wakanda. Men to thank for that. Sehingga siapapun yang bisa menguasai sumber daya adamantium, maka dipastikan akan dapat menguasai seluruh dunia dan akan menciptakan teknologi tercanggih senjata terkuat di bumi. Determine how history. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Bradley berdiri. Sontak membuat semua orang panik, termasuk Presiden Junet yang hampir terbunuh oleh Bradley. Selain itu, ada beberapa penyusup yang juga menyerang Presiden Junet. Tentu saja Sam tidak mau tinggal diam. Dia langsung mengejar Bradley yang berusaha kabur. Kemudian Bradley berhenti dan terlihat kebingungan. Lalu dia bertanya kepada Sam apa yang baru saja terjadi. Sepertinya Bradley terkena hipnotis dan dalangnya pasti ada di sekitar istana. Lalu Sam meminta agar Bradley menyerahkan diri karena kalau dia kabur maka Presiden Junet pasti akan mengerahkan seluruh tentaranya untuk menghabisi dirinya. Dan dengan terpaksa Bradley pun menyerahkan diri. Setelah situasi sudah lebih tenang, Sam memaksa masuk ke bunker presiden di mana Presiden Junet sedang berlindung bersama para menterinya. I should be asking you that, sir. Sam kemudian meyakinkan kepada Presiden Junet bahwa Bradley tidak bersalah. Dia sangat yakin bahwa ada seorang yang mengendalikan dirinya. He had no idea where he was. Akan tetapi, walaupun Sam sudah menjelaskan sampai ngumpluk, Junet pun tetap tidak percaya. Bahkan Presiden Junet juga ingin membatalkan pembentukan ulang Avenger. What else do you have? Possibility of another attack now. Consider the optics. Lalu tak berselang lama, penasihat keamanan Junet menjelaskan kalau Bradley kemungkinan sudah merencanakan semua ini dan bekerja sama dengan 3 orang untuk membunuh Presiden Junet. And defense apparatus can. He had no reason to do He this. had remained on for 30 years. Mendengar penjelasannya, Sam pun marah dan dia mengira kalau Presiden Junet dan para antek-anteknya sudah berubah. Namun ternyata masih keras kepala. You're not Steve Rogers. It's bullshit, you know it. Setelah Sam pergi, Presiden Junet yang masih emosi pun kembali mengonsumsi obatnya untuk menenangkan pikiran. Keesokan harinya, Sam mengunjungi Bradley di penjara.
Kemudian Sam bertanya apakah ada orang yang mendekati sebelum pesta di Istana Negara. Lalu Bradley pun menjawab kalau dia tidak bertemu siapa-siapa. How you holding up? Screwed up at the cleaners and came to you. Mendengar penjelasan Bradley, Sam pun berjanji akan melakukan segala cara untuk membebaskannya. Namun di waktu yang bersamaan, ternyata percakapan Sam dan Bradley telah direkam. Roger that. Setelah itu, Sam pun kembali ke mobilnya dan berkomunikasi dengan Forrest. Sam lalu meminta kepada Forrest untuk melihat CCTV Istana Negara dan menyelidiki kasus Bradley. Dengan cepat, Forrest menemukan petunjuk di mana HP milik Bradley sempat berkedip-kedip. Forrest juga menduga kalau Bradley telah dihipnotis dari jarak jauh. The buyer never showed. You would invite Isaiah. Tak berselang lama, ketika Sam masih berkomunikasi dengan Forrest, tiba-tiba dia pun diserang. Walaupun Sam terkena granat, ia pun mampu keluar dari mobil dengan selamat. Dan kali ini dia tidak akan memberi ampun kepada Seth Wether. Setelah Sam mengalahkannya, dia pun mengambil HP milik Seth Wether dan berbicara langsung kepada orang yang mengutusnya. Di sini Sam sama sekali tidak mengenali suara itu, tetapi yang pasti dia akan segera menemukannya. Di lain sisi, Presiden Junaid kini sedang rapat bersama Perdana Menteri India dan juga Presiden Prancis di layarnya. Dalam rapat ini, ketiga negara berniat ingin bekerja sama dalam penguasaan adamantium. Made a promise to the world. Please. Akan tetapi, pihak India dan Prancis memperingatkan Presiden Junaid untuk membujuk Jepang agar mau bergabung. We'll need Japan to proceed. Karena sejak insiden di Istana Negara Amerika, Jepang jadi ragu untuk ikut kerjasamanya. Di waktu yang sama, Sam kembali ke markasnya dengan tubuh penuh luka. Namun sejauh ini dia masih merasa baik-baik saja. Di markas ini, Forrest melaporkan sebuah informasi tentang penasihat presiden yang dimana ternyata dia adalah wanita kelahiran Israel yang dikabarkan pernah dilatih bersama Black Widow, sehingga dia memiliki insting dan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, Sam menyuruh Forrest untuk melacak orang yang memperkerjakan Seth Wether lewat nomor telepon. Dan tak butuh waktu lama, mereka menemukan camp rahasia di daerah Virginia. Tanpa buang-buang waktu, Sam dan Forrest pun langsung tancap gas ke lokasi tersebut. Ross is on his way to Japan. Is he okay? You're about... Sementara itu di penjara, penasihat presiden berencana untuk menemui Bradley dan napi lainnya. Akan tetapi dia malah menyaksikan seorang penjaga yang sepertinya dihipnotis dan tiba-tiba membantai para napi. Beruntungnya Bradley tidak menjadi korban dalam tragedi ini. Di lain sisi, Presiden Junaid kini sedang berada di dalam pesawat kepresidenan untuk menuju Jepang. Tak lama, Presiden mendapat laporan dari agen Taylor bahwa camp rahasia telah disusupi oleh Sam dan Forrest. Tokyo at 0600. Dr. Eccles now. Mendengar hal itu, Presiden Junaid pun langsung menyuruh agen Taylor untuk mengirim pasukan dan menghentikan mereka berdua. Well, I don't want to vary about. Yes, sir. Yeah. Singkat cerita, Sam dan Forrest akhirnya sampai di camp rahasia dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menyusup ke dalam dengan cepat. Setibanya di dalam camp, mereka berdua baru tahu kalau tempat itu adalah sel penjara. Namun ada satu laboratorium yang sangat mencurigakan. Di laboratorium tersebut, Sam banyak melihat foto-foto, termasuk foto Bradley yang kemungkinan Bradley memang sudah ditargetkan dari awal. Selain itu, Sam juga menemukan berkas dengan nama Presiden Junaid. Serta sebuah pil yang mencurigakan. Kemudian Sam dan Forrest pun mulai curiga kalau semua kekacauan ini memang sudah direncanakan oleh Presiden Junaid. Tak berselang lama, Forrest berhasil menemukan fakta bahwa Bradley memang dihipnotis dari jarak jauh, tepatnya dari camp rahasia ini. Hipnotis ini dilakukan dengan kombinasi musik dan cahaya. Jadi ketika mendengar musik dan cahaya tersebut, maka orang yang dihipnotis akan melakukan perintahnya apapun. Samuel Stearns. Di saat Sam dan Forrest masih
menyelidiki itu, tiba-tiba seseorang muncul dan ternyata orang tersebut adalah Samuel Stans. Akhirnya Dr. Samuel pun mengakui bahwa dialah dalang dari semua ini. Mulai dari mengutus Seth Wether hingga percobaan pembunuhan Presiden Junet. Well, whatever you're doing, Dr. Samuel adalah korban dari ledakan radiasi gamma pada tahun 2008. Biasanya orang yang terkena radiasi gamma pasti akan menjadi hulek. Namun berbeda dengan Dr. Samuel. Alih-alih mendapatkan kekuatan super, justru dia mendapatkan kecerdasan 100 kali lipat hingga membuat otaknya membesar dan berwarna hijau. Setelah mendongeng cukup lama, Dr. Samuel pun mengerahkan para penjaganya untuk menghabisi Sam dan Forrest. Walaupun berhasil menghabisi para penjaga, mereka berdua gagal menangkap Dr. Samuel. Kemudian ketika hendak keluar, mereka kembali dihadang oleh penjaga. Namun kali ini, Rush yang menjadi penasihat presiden muncul untuk menolong mereka. Sam pun bertanya-tanya kenapa Rush membantunya. Padahal sebelumnya tingkah Rush berpihak kepada pemerintah dan selalu menjagalnya. Lalu Rush pun mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya dan kini bertekad untuk membantu Sam. Saat mereka semua hendak keluar dari camp, Ruth meminta pasukannya untuk tidak menyerang Sam. Dan di saat itu juga mereka mendengar musik hipnotis dari dalam camp sehingga para pasukan terhipnotis dan menembaki mereka bertiga yang berhasil lolos menggunakan mobil. Kita beralih ke Presiden Junet, di mana akhirnya dia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang dan langsung membujuknya untuk bergabung dengan proyeknya. Akan tetapi Perdana Menteri Jepang menolak dengan keras karena ternyata dia sudah mengetahui kalau Presiden Junet mempunyai jiwa-jiwa pengkhianat. Captain America to retrieve it. So used to taking whatever you want, Spike. Japan wants no part in it. Setelah kesepakatannya gagal, Presiden Junet pun kembali ke hotel untuk mencari solusi lain. Kemudian Presiden Junet mendapat laporan bahwa kapal perang Jepang sedang bergerak menuju Pulau Celestial. Dan jika itu terjadi, maka Amerika tidak akan pernah bisa menguasai adamantium. Presiden Junet pun marah dan langsung menyuruh militernya untuk bersiap menuju Pulau Celestial. Meskipun hal ini bisa memicu konflik besar dengan Jepang, tetapi Presiden Junet tetap bersikeras untuk pergi, bahkan dia sendiri yang akan memimpin operasi berbahaya tersebut. It's going to be us. Sir, Mr. President. Di lain sisi, Sam, Forrest, dan Rush mendatangi camp Angkatan Laut untuk bertemu dengan temannya yang bernama Kroco. Kemudian Sam meminta bantuannya untuk menyelidiki pil buatan dari Dr. Samuel yang juga digunakan oleh Presiden Junet. Setelah itu, Sam menemui Seth Wether yang telah diamankan oleh Kroco. Lalu Sam memaksanya untuk memberitahu informasi tentang Dr. Samuel. Sam pun berjanji akan meringankan hukumannya jika dia bersedia memberitahu. Let me hear what you got first. Mendengar hal itu, Seth Wether pun menceritakan semuanya bahwa Dr. Samuel sedang merencanakan pembalasan kepada Presiden Junet, di mana waktu itu Presiden Junet yang masih menjabat sebagai jenderal telah mengurung Dr. Samuel di camp rahasia. And weapons for the state. Dan tidak hanya itu, Dr. Samuel juga berniat untuk menciptakan perang antara Amerika dan Jepang. Mantium, knowing it would divide the two. Boss would be blamed for the chaos. He paid us. Would. I'll find you. Sam yang mendengar informasi tersebut, dia pun mengajak Forrest dan Rush untuk pergi ke Samudra Hindia karena Sam yakin bahwa si Junet pasti akan bertindak sewenang-wenang di sana. We need to move. Setibanya di Pulau Celestial, Sam langsung memprotes kebijakan Presiden Junet dan dia mengatakan kalau kebijakan Presiden Junet akan membahayakan orang. Namun Presiden Junet tidak menggubris Sam. Alhasil, Sam pun mengungkapkan bahwa dia sudah tahu masa lalu Presiden Junet dan apabila Presiden Junet tidak mau membatalkan serangannya, maka Sam akan menyebarkan semua kelakuan si Junet selama ini. Have you been feeling like yourself lately? Karena takut reputasinya hancur, Presiden Junet pun akhirnya mengatakan bahwa dia melakukan semua ini karena ingin membanggakan anaknya. Presiden Junet juga ingin menjadi presiden yang dipandang baik oleh semua orang, sehingga dia harus bisa membuat Betty putrinya bangga sebelum dia meninggal. He got a lab. He might get his life back. Tak lama mereka mendapatkan laporan bahwa pilot pesawat tempur Amerika keluar dari jalur dan berniat untuk menyerang Jepang. Right now, sir.
are birds in the air. Mengetahui hal itu, Sam dan Forrest pun langsung terbang guna menghentikan mereka. Jigaida, Teki Janai. Berkat Sam dan Forrest, konflik kedua negara itu pun berhasil dicegah. Tapi sayangnya, Forrest sempat terkena ledakan dan langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, Presiden Junet berusaha membujuk Perdana Menteri Jepang untuk menarik mundur kapal perangnya. Presiden Junet pun berjanji bahwa pihak Amerika akan segera meninggalkan Pulau Celestial. Setelah membujuk Perdana Menteri Jepang, Presiden Junet pun merasa pusing dan mual-mual karena emosinya meledak-meledak. Tak berselang lama, Presiden Junet mendapat telepon misterius yang ternyata dari Dr. Samuel. Di sini Dr. Samuel terus memprovokasi Presiden Junet dan mengatakan bahwa reputasinya akan hancur di mata publik. Kill Captain America. Tidak hanya itu, Dr. Samuel juga mengungkapkan kalau obat yang selama ini ia minum mengandung senyawa yang sangat berbahaya. Rip their fleet apart. Mendengar hal itu, Presiden Junet pun mati-matian menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. You can crush them all. Dan di saat bersamaan, agen Taylor datang dan berusaha menenangkannya. Taylor juga melaporkan bahwa Sam dan Forrest telah berhasil mencegah terjadinya perang. Di lain sisi, Sam menjenguk Forrest yang masih koma di rumah sakit. Namun kali ini Sam datang tidak sendirian. Ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Bucky. Mereka berdua pun mulai mendongeng sembari memandangi Forrest yang tengah ditangani oleh para dokter. Di sini Sam mengungkapkan bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi Kapten Amerika, yang menurutnya Kapten Amerika haruslah orang yang memiliki kekuatan super, bukan seperti dirinya. Much bigger than me. Being and you're doing your best. Di sini Sam merasa bersalah karena tak mampu menolong Forrest. Bucky yang mendengarnya, dia pun langsung berkata bahwa Sam adalah orang yang layak untuk menjadi Kapten Amerika. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan super, namun Sam memiliki jiwa yang pemberani dan baik hati. Give him something to aspire to. But just enough. Yeah. I love you, buddy. Di lain sisi, Roco berhasil mengungkapkan bahwa pil itu sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia biasa. Namun naasnya, saat dia hendak memberitahu Sam, tiba-tiba Dr. Samuel muncul dan menggunakan alat sonarnya yang membuat telinga Roco metu kopoke dan tidak sadarkan diri. Di lain sisi, Presiden Junet terlihat senang karena Betty putrinya mau mengangkat telepon darinya. Di sini, Presiden Junet meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu dan ia berjanji akan berubah. I know I've made a lot of mistakes. Tak hanya itu, Junet juga ingin mengajak Betty untuk berjalan-jalan. Sometime. Kemudian setelah itu Presiden Junet naik ke panggung untuk melakukan konferensi pers, di mana dia ingin mengklarifikasi kepada dunia bahwa dia tidak bermaksud untuk berperang melawan Jepang. Yang pada intinya si Junet hanya ingin menggunakan senyawa adamantium tanpa ada konflik dengan negara manapun. Have proved strong. We would create a true. Di waktu yang bersamaan, Dr. Samuel nekat menemui Sam secara langsung dan rupanya dia ingin memberitahu kalau pembalasan dendamnya kepada Presiden Junet akan segera tuntas. See Ross as he truly is. For an apology, we'll be here a while. Sam yang curiga dengan perkataan Dr. Samuel, dia pun memutuskan untuk pergi ke Istana Negara karena Presiden Junet akan dalam bahaya. Sedangkan Dr. Samuel langsung diringkus oleh aparat yang berjaga di tempat tersebut. Get on the ground now! You're going to die! Sementara itu di Istana Negara terlihat Presiden Junet yang masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Akan tetapi pertanyaan yang dilontarkan semakin menyudutkannya, sehingga membuatnya emosi. Ketika emosinya meledak-ledak, tubuh Presiden Junet pun mulai mengeras, lalu secara perlahan tubuhnya semakin membesar dan berubah warna menjadi merah. And this is Red Hulk. Lah, Hulk abang.
Dengan tepat waktu, Sam akhirnya sampai di istana presiden dan sebelum Hulk mengamuk-ngamuk, Sam dari kejauhan sudah melemparkan perisainya. Di tengah pertarungan, Sam sadar kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkan Red Hulk. Kemudian untuk menghindari kerusakan dan korban jiwa, Sam pun menggiringnya ke sebuah taman. Awalnya Sam mampu menghambat pergerakan Red Hulk, namun sayang sekali kekuatan Red Hulk terlalu overpower yang sulit untuk dikalahkan. Terlebih lagi sayap vibranium milik Sam kini hanya tersisa satu. Hingga akhirnya Sam berhasil menusuk dengan satu sayapnya lalu meledakkan dirinya dengan Red Hulk. Untung saja Sam berhasil selamat dari ledakan itu. Tetapi di saat kondisi ini Sam sudah sangat lemah. Tak lama Red Hulk pun kembali bangkit. Melihat itu Sam pun pasrah karena dia tidak mungkin bisa melawannya dengan otot. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk melawan Red Hulk dengan ayat kursi. Namun karena bukan setan, hal itu pun tidak mempan. Lose that bet. Kemudian Sam pun menyebut nama Betty putri kesayangannya. Lalu Sam mengatakan bahwa jika si Junet harus memikirkan nasib putrinya. Karena jika dia tidak sadar, maka Red Hulk akan menguasai tubuhnya secara penuh. Prove it to Betty. Now's the time to prove it to the world. Di sini Sam juga yakin kalau si Junet bisa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Berkat kata-kata romantis dari Sam, kesadaran Presiden Junet pun perlahan kembali pulih dan tubuhnya kembali normal. Is transferring Stearns to a secure facility. Sementara itu, Sam langsung mengunjungi Bradley di penjara. Ternyata Bradley kini telah resmi dibebaskan dari hukuman mati karena tidak terbukti bersalah. Kemudian sejak insiden Red Hulk, si Junet dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya menjadi presiden. As we enter the brave new world, the mission of the White House. Selang beberapa waktu, Sam mengunjungi penjara bawah air untuk menjenguk si Junet. Penjara ini memang sengaja dibuat untuk mengurung para penjahat berkekuatan super. Junet dikurung di tempat dikarenakan masih ada Red Hulk di dalam tubuhnya. It built up in your body. That's good. Kemudian Sam memberitahu Junet kalau ia datang bersama Betty. Melihat anaknya datang, si Junet pun tak kuasa menahan haru. Di dalam hatinya, ia meminta maaf karena belum bisa menjadi ayah yang baik. Namun Betty yakin ayahnya akan berubah dan bisa hidup bersamanya. Just sit and talk for a little while. Di akhir film, Sam juga mengunjungi Forrest yang kini sudah sadar dari komanya. Sam mengatakan bahwa ia sangat bangga bisa bekerja sama dengan orang seperti Forrest dan dia yakin suatu hari nanti Forrest pasti akan menjadi sosok penting dalam keselamatan dunia. Enough. Buka puasa enaknya ditraktir dan film pun berakhir. I wasn't thinking about it before. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak salah dalam ucapan nama maupun tempat. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.